Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, saya Aiwidari dengan NIM 0601232023. Saya mahasiswa Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang geopolitik dan geostrategi. Geopolitik sebagai disiplin ilmu dimulai pada abad ke-19 dengan kontribusi dari para ahli seperti Sir Harvard Martinger, Alfred Tyrrell Mahan, dan Rudolf Kinzel. Konsep strategi telah ada sejak zaman kuno, namun pengembangannya sebagai disiplin ilmu modern dimulai pada abad ke-19 dan ke-20. Geopolitik adalah studi tentang hubungan antara faktor geografis, politik, ekonomi, dan sosial dalam menentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Geopolitik mempelajari interaksi antara kekuatan politik di tingkat internasional dan bagaimana faktor-faktor geografis seperti letak geografis, sumber daya alam, dan topografi mempengaruhi dinamika politik dan keamanan global. Dalam geopolitik, negara dipandang sebagai aktor utama yang berusaha untuk memperoleh kekuatan, pengaruh, dan keamanan di tingkat internasional. Faktor-faktor seperti letak geografis, perbatasan negara, akses ke sumber daya alam, dan hubungan antar negara menjadi fokus dalam menganalisis dinamika politik global. Sedangkan geostrategi adalah cabang dari ilmu geopolitik yang mempelajari hubungan antara faktor geografis dan strategis keamanan nasional suatu negara. Geostrategis fokus pada analisis dan perencanaan strategis yang didasarkan pada faktor-faktor geografis seperti letak geografis, perbatasan, sumber daya alam, dan topografi dalam konteks keamanan nasional dan kepentingan negara. Dalam geostrategi, negara mempertimbangkan faktor geografis sebagai aspek penting dalam merumuskan kebijakan keamanan, pertahanan, dan diplomasi. Analisis geostrategi membantu negara untuk mengidentifikasi ancaman potensial, memanfaatkan kekuatan geografis untuk keuntungan strategis, dan mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan keamanan. Studi geostrategi juga mencakup analisis tentang posisi relatif suatu negara dalam hubungan dengan negara-negara tetangga, kekuatan besar, dan wilayah strategis lainnya. Pemahaman terhadap dinamika geostrategis membantu negara untuk mengoptimalkan sumber daya, memperkuat pertahanan nasional, dan menjaga kepentingan strategis dalam skala regional maupun global. Geopolitik memiliki banyak kepentingan dan relevansi dalam konteks politik, keamanan, ekonomi, dan hubungan internasional. Beberapa alasan mengapa geopolitik penting adalah yang pertama, untuk memprediksi perubahan global. Geopolitik membantu dalam memahami dinamika politik global, memprediksi perubahan geopolitik, dan mengidentifikasi tren yang dapat mempengaruhi hubungan internasional. Yang kedua, untuk menentukan kebijakan luar negeri. Pemahaman tentang faktor-faktor geografis dan politik dalam geopolitik membantu negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang efektif dan strategis. Yang ketiga adalah keamanan nasional. Geopolitik berperan dalam analisis keamanan nasional, membantu negara dalam mengidentifikasi ancaman potensial, mengelola risiko keamanan, dan mengembangkan strategi pertahanan yang efektif. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya alam. Studi geopolitik membantu negara dalam memahami potensi sumber daya alam yang dimiliki dan bagaimana pemanfaatannya dapat memberikan keuntungan ekonomi dan keamanan. Yang kelima, hubungan internasional. Geopolitik memainkan peran penting dalam hubungan internasional, membantu negara dalam memahami dinamika hubungan antar negara, negosiasi diplomasi, dan kerja bersama lintas negara. Yang keenam, perencanaan infrastruktur dan pembangunan. Pemahaman tentang faktor geografis dalam geopolitik membantu dalam perencanaan infrastruktur, pembangunan wilayah, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam geopolitik, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika politik, keamanan, dan hubungan internasional. Beberapa faktor penting dalam geopolitik termasuk yang pertama adalah letak geografis. Letak geografis suatu negara dapat mempengaruhi hubungan dengan negara-negara tetangga, akses ke wilayah strategis, dan jalur perdagangan internasional. Yang kedua adalah perbatasan. Perbatasan negara memainkan peran penting dalam menentukan keamanan nasional, konflik perbatasan, dan hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Yang ketiga adalah sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral
dapat mempengaruhi kekuatan ekonomi suatu negara dan hubungan dagang internasional. Yang keempat adalah topografi. Karakteristik topografi seperti pegunungan, sungai, dan pantai memengaruhi strategi pertahanan, akses transportasi, dan pengembangan infrastruktur. Yang kelima adalah kepentingan strategis. Kepentingan strategis suatu negara dalam wilayah tertentu, seperti kontrol atas jalur laut, akses ke pasar internasional, ataupun keamanan energi, dapat memengaruhi kebijakan luar negeri dan strategi keamanan. Yang keenam adalah kekuatan militer. Kekuatan militer suatu negara, termasuk angkatan bersenjata, teknologi militer, dan kemampuan pertahanan, memainkan peran penting dalam geopolitik dan hubungan keamanan internasional. Yang ketujuh adalah hubungan internasional. Kerjasama dan konflik antar negara-negara, aliansi politik, dan lembaga internasional juga merupakan faktor penting dalam geopolitik. Kedelapan, demografi. Faktor demografi seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan komposisi etnis dapat mempengaruhi stabilitas sosial, kebijakan, migrasi, dan dinamika politik suatu negara. Strategi memiliki peran yang sangat penting dalam geopolitik karena membantu negara untuk merumuskan langkah-langkah yang efektif dalam menghadapi dinamika politik, keamanan, dan hubungan internasional. Berikut adalah beberapa alasan mengapa strategi sangat penting dalam geopolitik. Yang pertama, untuk mengoptimalkan sumber daya. Strategi geopolitik membantu negara untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya alam, kekuatan militer, atau kekuatan ekonomi, untuk mencapai kepentingan nasional. Yang kedua adalah menghadapi tantangan keamanan. Strategi geopolitik membantu negara dalam mengidentifikasi ancaman keamanan potensial, merumuskan strategi pertahanan yang efektif, dan mengelola resiko keamanan nasional. Yang ketiga adalah untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Strategi geopolitik membantu negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang berbasis pada kepentingan nasional, hubungan internasional, dan tujuan geopolitik jangka panjang. Yang keempat adalah untuk mengelola hubungan internasional. Strategi geopolitik membantu negara-negara dalam mengelola hubungan dengan negara-negara lain, membangun aliansi politik, dan menjaga stabilitas regional global. Yang kelima, menghadapi perubahan geopolitik. Strategi geopolitik memungkinkan negara untuk mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan geopolitik, tren global, dan dinamika politik yang terus berkembang. Dan terakhir adalah untuk menentukan prioritas dan tujuan. Strategi geopolitik membantu negara untuk menetapkan prioritas, tujuan jangka panjang, dan rencana tindakan yang kohesif dalam mencapai keberhasilan dalam politik luar negeri dan keamanan nasional. Kesimpulannya adalah geopolitik dan strategi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kebijakan luar negeri dan keamanan nasional suatu negara. Dengan memahami faktor-faktor geopolitik yang meliputi letak geografis, sumber daya alam, perbatasan, dan hubungan internasional, negara dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan nasional dan menjaga stabilitas regional dan global. Geopolitik membantu negara untuk memahami dinamika politik global, mengidentifikasi ancaman dan peluang, serta membangun kekuatan nasional yang efektif. Sementara itu, strategi geopolitik membantu negara dalam merencanakan langkah-langkah yang koheren dan terarah untuk menghadapi tantangan keamanan, memanfaatkan peluang strategis, dan memperkuat posisi geopolitik. Dengan mengintegrasikan geopolitik dan strategis dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional, negara dapat meningkatkan daya saing, melindungi kepentingan nasional, dan memainkan peran yang lebih efektif dalam arena internasional. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap geopolitik dan penerapan strategi yang tepat menjadi kunci dalam menjaga keamanan, membangun kerjasama internasional, dan mencapai tujuan nasional yang berkelanjutan. Sebuah pertanyaan pun muncul, yaitu apa yang kita pahami dengan geopolitik dan geostrategis versus bagaimana menurut saudara sebaiknya negara memanfaatkan geopolitik dan geostrategis menjawab tantangan zaman. Seperti yang saya jelaskan tadi, ilmu geopolitik adalah pengetahuan yang mempelajari tentang potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa atau dasar jati dirinya dan merupakan kekuatan serta kemampuan untuk ketahanan nasional. Pada hakikatnya, geopolitik mengajarkan agar dapat selalu diciptakan persatuan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu untuk kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan serta kepentingan nasional.
Pada saat ini, persatuan bangsa dan keutuhan wilayah terancam oleh berbagai gerakan separatis, baik yang sudah memiliki kekuatan bersenjata maupun yang masih dalam bentuk wacana. Kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok cenderung lebih dominan daripada kepentingan nasional. Kondisi krisis tidak tertangani atau belum tertangani secara terpadu karena para pemimpin atau para elit politik masih sibuk saling menyerang dan mempertahankan kepentingan pribadi, golongan, dan kelompoknya. Kondisi seperti ini diuraikan di atas perlu kita analisis apa penyebabnya, sehingga kita tidak mengulangi kekeliruan yang sama di masa mendatang. Kekeliruannya terutama terletak pada pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan nasional yang melibatkan kesenjangan sosial antar sektor, antar golongan atau kelompok, dan antara pusat dengan daerah. Di samping itu, terdapat indikasi adanya berbagai kepentingan dari dalam dan luar negeri yang tidak sejalan dengan cita-cita dan tujuan nasional, yang turut memanfaatkan kondisi kesenjangan sosial dan era reformasi untuk mencapai tujuannya. Sedangkan konsep dasar dari geostrategis Indonesia adalah ketahanan nasional, berdimensi astagrata, artinya segenap kehidupan nasional yang sangat kompleks dipetakan secara sederhana, namun tetap dapat mencerminkan kehidupan nasional yang nyata. Astagrata meliputi trigata alamiah dan pascatagra sosial. Trigata anomalia terdiri dari geografi, sumber kekayaan alam, dan kependudukan. Sedangkan pancatagra sosial terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan dan keamanan, dan disingkat Ipolexobudehankam. Geostrategi pada hakikatnya sangat tergantung dari kemampuan bangsa dalam mengelola dan memanfaatkan trigarta alamiah guna meningkatkan ketahanan pada pancatagrata. Dalam perkembangan zaman, geopolitik membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Pada sistem ini terdapat pembangunan geopolitik yang membangun kesatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Geopolitik menjamin kesatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional dengan mempertimbangkan faktor geografis suatu negara. Sedangkan geostrategis berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk pada ruang hidup nasional, wadah, atau tempat hidup bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Geostrategi mempermudah proses ekspor dan impor serta mengembangkan sistem transportasi Indonesia. Selain itu, dibutuhkan wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Bangsa Indonesia memandang wawasan Nusantara sebagai visi dan kebinekaan di Indonesia. Wawasan Nusantara dibentuk serta dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasar falsafah Pancasila. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Dan juga kebijakan pendidikan yang berbasis geopolitik dan geostrategis memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan keamanan nasional. Hal ini memungkinkan Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mewujudkan keberagaman masyarakatnya dari Sabang sampai Merauke. Sekian dari video ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai berjumpa kembali.